Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sejukan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian, para mahasiswa sekalian Fakultas Kedokteran Unsiah, pada hari ini kita bertemu dalam rangka perkuliahan mata kuliah neurovaskuler. Adapun judul perkuliahan pada hari ini adalah neurorestorasi pasca stroke. Ya. Apa yang dimaksud dengan neurorestorasi? Neurorestorasi itu terdiri atas dua kata, yaitu neuro dan restorasi atau restoration. Nah, neuro artinya sel saraf, restorasi atau restoration artinya pemulihan. Jadi makna harfiahnya adalah restorasi berarti pemulihan sel saraf. Secara definisi, neurorestorasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi saraf agar kembali menjadi normal. Kita tahu pada kondisi misalnya terjadi stroke, di mana di bagian lesinya di otak itu akan mengalami kerusakan, bahkan juga kematian sel neuronnya. Dan ini tentu akan menyebabkan timbulnya defisit neuron. Yang mana fungsi neuron yang rusak tadi, kalau dia tidak bisa dikembalikan, maka pasien akan mengalami kecacatan seumur hidupnya, begitu. Nah, saat ini kemampuan untuk memulihkan kualitas hidup pasien stroke sering tidak memadai. Kita banyak melihat pasien stroke yang setelah terkena stroke, sampai setelah beberapa tahun pun kena stroke, dia terus dalam kondisi jalannya yang pincang, tangannya yang lumpuh, gitu, jalannya kaku dan sebagainya, atau tidak bisa bicara, tidak memahami pembicaraan, atau banyak hal lain yang bisa terjadi pada pasien stroke. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan terapeutik baru, seperti yang sudah mulai berkembang saat ini, yaitu terapi stem cell dan neuromodulasi. Ini merupakan terapi neurorestoratif baru untuk pasien stroke, khususnya stroke iskemik. Di samping itu ada juga lain-lain yang bisa dilakukan, yaitu transplantasi sel dan neurostimulasi, yang mana tujuannya untuk membentuk kembali sirkuit yang terganggu karena iskemik melalui mekanisme multidimensi untuk meningkatkan neuroplastisitas dan renovasi dari sel saraf yang rusak. Nah, apa yang terjadi pada pasien stroke? Yang terjadi ada sesuai dengan jenis stroke-nya, ada stroke-nya jenis sumbat, artinya ada pembuluh darah yang tersumbat di otaknya. Sumbatan ini menyebabkan kerusakan atau defisit suplai darah ke bagian distal dari pembuluh darah yang tersumbat, sehingga sel-sel neuron di bagian tersebut mengalami kekurangan suplai darah, kekurangan nutrisi, dan lain-lain, menyebabkan selnya awalnya dia iskemik, kemudian dia bisa mengalami kematian atau nekrosis. Nah, demikian juga pada kondisi stroke perdarahan, di mana pembuluh darah yang pecah menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah, kemudian darah yang keluar itu akan menyebabkan destruksi, di mana darahnya menumpuk, menyebabkan kerusakan daerah sekitar di mana sel-sel darah menumpuk tadi, maka jaringan sel neuronnya dan jaringan lainnya juga akan rusak di parenkim otak. Nah, ini adalah gambaran CT scan kepala pada pasien stroke. Di sebelah kiri gambaran CT scan pada stroke perdarahan, kita bisa lihat begitu besarnya darah yang kita bisa lihat
pada pemeriksaan scan ini ditandai oleh gambaran hyperdense, di mana tampak dia warnanya lebih putih seperti ini namanya hyperdense, yang ukurannya ini lumayan besar dan beradanya di subkortikal. Nah, daerah ini paling sering terjadi perdarahan. Nah, di sini ada pembuluh darah kecil yang bercabang langsung ke pembuluh darah besar, yaitu arteri ventriculus striata, dan dia mempunyai dinding yang tipis sehingga gampang terjadi destruksi pada kondisi hipertensi yang akhirnya bisa menyebabkan kebocoran dinding pembuluh darahnya sehingga timbul stroke hemoragik. Nah, di samping itu pada gambar sebelah kanan ini adalah gambar stroke iskemik, di mana pada daerah jaringan otak yang kekurangan suplai darah, kita bisa lihat warnanya lebih gelap. Ini kita sebut dengan lesi hipodense. Nah, ini biasanya kalau gambaran luas begini, ini terjadi daerah ini daerah distribusi arteri cerebri media. Berarti kemungkinan besar terjadi sumbatan pada pangkal arteri cerebri medianya di sebelah kiri. Nah, hal seperti ini menyebabkan kerusakan sel-sel neuron di sini dan ini akan berlanjut menyebabkan terjadinya destruksi selnya. Ini akan mencetuskan reaksi inflamasi dan sebagainya sehingga akan memperberat kondisi stroke-nya sendiri. Bahkan bisa juga menyebabkan midline shift, pergeseran garis tengah, bahkan juga bisa menyebabkan hernia cerebri sehingga pasiennya bisa meninggal. Nah, kita tahu bahwa stroke bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Jadi ini yang kita mesti perhatikan sekali. Kenapa? Pada pasien stroke, prinsipnya harus penanganan segera supaya mengurangi efek morbiditas dan mortalitasnya. Nah, umumnya perawatan stroke membutuhkan perawatan jangka panjang. Nah, pada fase akut biasanya kalau terjadi sumbatan pembuluh darah, maka prinsipnya adalah pembuluh darah tersebut harus segera dilepaskan sumbatannya. Biasanya sumbatannya berupa bekuan darah seperti ini yang menyebabkan lumennya tidak dapat dialiri oleh aliran darah. Nah, biasanya bekuan-bekuan darah ini bisa dihancurkan dengan pengaktifan plasminogen menjadi plasmin. Nah, jadi kalau plasmin sudah aktif, maka bekuan-bekuan darah ini bisa hancur ya, sehingga aliran darah menjadi bagus kembali. Nah, sekarang ini sudah ditemukan obat yang disebut dengan activator plasminogen jaringan atau TPI, tissue plasminogen activator. Itu adalah satu-satunya obat yang disetujui oleh FDA untuk iskemik akut. Yang obat ini kalau kita berikan, dia akan segera mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin, dan plasmin akan bekerja menghancurkan fibrin-fibrin pada bekuan darah tersebut, sehingga bekuan darahnya akan hancur dan lepas, aliran darahnya akan bagus kembali. Tapi masalahnya adalah bahwa obat ini ruang kerjanya sempit. Obatnya harus diberikan di bawah 4 jam dari onset stroke-nya sendiri. Kalau lebih dari waktu golden period-nya itu, apalagi sudah lebih dari 6 jam, itu hasilnya sudah kurang bagus, karena risiko perdarahannya cukup tinggi. Yang paling aman kalau menurut penelitian awalnya itu diberikan di bawah 3 jam, itu paling aman. Jadi orang yang mengalami stroke, belum terjadi kerusakan sel neuron yang bermakna, begitu diberikan, aliran darahnya akan lancar kembali sehingga sel-sel neuronnya terselamatkan. Yang jadi masalah adalah bahwa banyak pasien yang terlambat dibawa ke rumah sakit. Ini masalahnya. Biasanya di daerah kita ini, begitu ada seorang yang sakit, diajak dulu keluarganya untuk ngumpul, supaya dia bisa diambil keputusan mau dibawa ke mana nih orang yang sakitnya. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan anak saudara, anak, dan sebagainya ya, yang mungkin jauh beradanya,
tunggu datangnya dulu ke situ ngumpul, itu sudah waktu berjalan sekian jam. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang yang terkena stroke itu jadi pemulihannya tidak sempurna. Nah, saat ini sudah mulai ada terapi berupa transplantasi seluler dan neuromodulasi ini sedang berkembang dan ini juga akan menjanjikan sebagai terapi neurorestoratif ke depannya. Dan saat ini sudah mulai diterapkan. Untuk terjadi stroke, kita kenal ada penyebabnya yang kita sebut dengan faktor risiko. Faktor risiko itu macam-macam, yaitu hipertensi, penyakit jantung, DM, merokok, TIA, hiperlipidemia, alkoholisme, hiperviskositas, hiperkoagulabilitas dari darah, obesitas, dan lain-lain. Yang mana faktor-faktor risiko ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada dinding pembuluh darah, yang tadinya aliran darah lancar, pelan-pelan terbentuk plak seperti ini, kemudian pada suatu saat dia akan tersumbat, timbullah stroke iskemik. Di samping itu juga ada faktor risiko yang justru menyebabkan dinding pembuluh darah jadi cacat seperti ini, timbul aneurisma namanya. Ini biasanya pencetusnya karena hipertensi, tekanan darah yang lumayan tinggi, pelan-pelan terbentuk aneurisma, kemudian makin lama dinding aneurismanya makin tipis, pada suatu saat dia akan pecah dan bocor aliran darahnya. Terjadilah stroke hemoragik. Nah, bagaimana patofisiologi stroke? Nah, secara umum pada kondisi di mana aliran darah terganggu ke jaringan otak, maka akan terjadi proses yang disebut dengan eksitotoksisitas, disfungsi mitokondria, dan stres oksidatif ya, pada jaringan yang kekurangan suplai darah tersebut. Ini akan menyebabkan timbulnya cedera saraf dan juga sel glia. Kemudian di samping itu juga bisa terjadi eksotoksisitas dan kelebihan kalsium. Ya, ini kalsium bisa masuk ke dalam sel. Nah, banyaknya kalsium masuk ke dalam sel ini akan menyebabkan kematian sel saraf di jaringan yang mengalami iskemik. Di samping itu juga terjadi proses apoptosis dan juga nekrosis. Apoptosis menyebabkan sel-sel neuron menjadi diprogram untuk pelan-pelan dia akan mengalami kematian, sehingga kematian selnya makin lama makin bertambah. Gejala stroke-nya bisa jadi dari hari ke hari makin jelek kondisi pasiennya. Kemudian di samping itu bisa juga timbul stres oksidatif dan juga nitrosatif. Nah, ini akan menyebabkan timbulnya pelepasan radikal bebas, di mana radikal bebas ini menjadi mediator penting untuk timbulnya cedera iskemik dan tentunya dia bisa juga menghambat pemulihan. Jadi radikal bebas ini tidak boleh dibiarkan dia bebas, harus diikat atau dicegah dia, dan dia harus dikeluarkan dari pembuluh darah supaya dia tidak merusak. Di samping itu terjadi disfungsi mitokondria. Karena mitokondria kita tahu sebagai mesin penghasil energi di dalam sel. Kalau mitokondria mati, maka energi tidak akan bisa dibentuk di dalam sel, akibatnya akan terjadi kematian sel. Nah, ini gambar sebelah kanan ini adalah gambar kaskade iskemik, di mana ini kita bisa lihat ada gambaran pembuluh darah. Ini adalah sel neuron dengan organel di dalam selnya, perlihatkan di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat ujung-ujung dari neuron yang lain yang nempel ke sel neuron ini. Nah, di daerah iskemik terjadi demikian, di mana pada kondisi iskemik terjadi penurunan suplai energi ke parenkim otak, disertai juga kekurangan suplai oksigen, gula darah, dan juga ATP atau energi sendiri. Di bagian yang betul-betul daerah yang pusat lesinya, zat-zat tadi itu hanya di bawah 25% biasanya, sehingga dia tidak bisa bertahan hidup, rusak sel-selnya. Sementara di sekitar daerah lesi itu ya zat-zat yang penting ini, oksigen, glukosa, ATP, ini masih bersekitar 50-70%.
Ini daerah-daerah yang kita sebut dengan penunda yang masih mungkin bisa diselamatkan. Di samping itu terjadi glikolisis anaerob dan asidosis metabolik. Kemudian terjadi pelepasan glutamino asid dan mediator inflamasi ke ruang ekstrasel. Kemudian terjadi penurunan produksi energi, ion dan air masuk ke intraseluler, meningkatkan enzim katabolik dan radikal bebas, terjadi edema sel neuron, kemudian terjadi cedera membran sel neuron dan sitolisis. Sitolisis sel neuronnya jadi hancur, rusak, mati dia. Di samping itu juga terjadi gangguan autoregulasi darah di lokasi di mana terdapat iskemik. Di sini bisa terjadi vasodilatasi dan ketergantungan mutlak dari tekanan darah sistemik. Tekanan darahnya menurun, iskemiknya akan bertambah buruk. Kemudian bisa juga timbul edema angiogenik di lokasi lesi tersebut. Edema angiogenik ini menyebabkan kompresi dan tentunya bisa terjadi perluasan area yang sudah mengalami nekrotik tersebut. Ini gambar menerangkan tentang apa yang dijelaskan tadi ini. Ya, ini yang paling kita takutkan kematian selnya adalah karena adanya kalsium yang masuk ke dalam sel. Dia bisa mendestruksi inti sel, ditambah lagi oleh adanya pelepasan atau simulasi enzim protease di dalamnya yang bisa menghancurkan dinding sel, dinding inti sel, sehingga DNA di dalam selnya akan rusak. Nah, prinsipnya kalau sudah terjadi kerusakan inti sel, maka sel tersebut dipastikan akan mati dia. Jadi sekalian, apa yang kita harus pahami tentang kondisi stroke ini adalah bahwa waktu merupakan hal yang penting. Jadi time is brain katanya, brain itu merupakan bagian utama, hal utama yang paling penting di dalam diri kita. Jadi waktu merupakan hal yang sangat penting, harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam hal penanganan pasien stroke. Nah, di daerah lokasi terjadi gangguan suplai darah, terjadi iskemik, sumbatan aliran darah, ya. Kita kenal ada 3 daerah di situ. Ada area degenerasi irreversible, permanen, atau ini digambar di sini warnanya merah ini. Nah, ini kita sebut juga dengan zona nekrotik atau area umbra. Di sekitarnya itu ada area yang kita sebut dengan area degenerasi reversible, yang kita sebut juga dengan area penumbra atau zona degenerasi. Yang bisa kita selamatkan pada pasien stroke adalah area degenerasi ini. Nah, di samping itu juga ada area di luarnya yang disebut dengan area adematus. Nah, ini juga daerah yang bisa diselamatkan. Tapi sayangnya adalah bahwa dengan berjalannya waktu berjalan dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu dan sebagainya, makin lama berlangsung berjalan waktunya, maka kerusakannya makin bertambah luas. Jadi sentral core-nya ini, daerah umbranya bisa meluas dia. Kenapa? Karena area-area penumbra sekitarnya juga berubah menjadi area umbra. Bahkan lebih tragis lagi, area-area udim pun nanti bisa ikut-ikutan dia mengalami kematian selnya, sehingga lesinya menjadi tambah luas. Nah, oleh karena itu, waktu merupakan hal yang paling penting kita pertimbangkan untuk menangani pasien stroke. Nah, oleh karena itu, begitu ada pasien stroke, prinsipnya dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang sepatutnya diberikan. Nah, dari sekalian, time is brain ini begitu pentingnya waktu tadi. Kita mesti perhatikan di sini bahwa 1 detik saja waktu berjalan, itu sel neuron yang rusak dia 32.000. Sinap yang rusak sekitar 230 juta. Serabut saraf yang rusak, serabut mielin yang rusak itu bisa 200 meter. Usia bisa berkurang 8,7 jam. Ya, premature aging. Kemudian kalau berlangsung 1 menit,
itu kerusakan neuron 1,9 juta. Sinap yang rusak 14 biliun. 14 biliun banyak sekali itu, di atas juta ya. Kemudian sel serabut mielin yang rusak sekitar 12 km, bayangkan panjangnya. Kemudian usia bisa memendek sekitar 3,1 minggu. Kalau berlangsung 1 jam, itu bisa terjadi kehilangan neuron sebanyak 120 juta 1 jam. Sinap yang hilang 830 biliun. Serabut neuron, serabut mielin yang rusak 714 km. Kemudian usia bisa bermendek 1,6 tahun. Nah, bagaimana kalau lesinya komplit? Artinya dibiarkan saja begitu sehingga daerah penumbra dan juga edemnya itu menjadi ikut mati selnya. Itu bisa selnya hilang 1,2 biliun, jadi cukup banyak. Sinapnya hilang 8,3 triliun. Ya, serabut mielin yang hilang, yang rusak 7.140 km. Dan usia bisa memendek 36 tahun. Ya, harusnya usianya mungkin 70, ini bisa meninggal di usia di bawah 40, misalnya kalau usianya stroke di usia muda. Nah, ini gambaran stroke, di mana stroke itu ada 2 macam, ada stroke hemoragik, ada stroke iskemik. Kita bisa lihat stroke hemoragik itu sekitar 20%, yang paling banyak adalah stroke iskemik, sekitar 80%. Nah, gejala klinis stroke itu tergantung kepada letak lesinya, itu yang pertama. Letak lesi. Kemudian yang kedua adalah derajat lesinya atau luas infaknya atau perdarahannya. Ini 2 hal yang paling penting sekali. Letak lesi ini sangat menentukan keselamatan pasiennya. Letak lesi di hemisferium cerebri itu berbeda bahayanya kalau kena di batang otak. Di batang otak, karena di situ ada sentral penting, di situ ada pusat kesadaran, ada pusat pernapasan. Perdarahan sedikit saja atau lesi sedikit saja, infak itu akan berdampak serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sementara kalau perdarahan di hemisferium cerebri, kadang-kadang perdarahannya luas atau sumbatannya luas, tapi orangnya masih bisa terselamatkan. Nah, dari sekalian, gejala stroke ini macam-macam, saya kira sudah pada tahu ya. Ada gejala hemiplegia atau hemiparesis, spastik, wajah merot, paresis nervus 7 paling sering, nervus 12, sulit menelan, yang kena paresis nervus 9-10, hemiepestesia, gangguan otonom, gangguan prosedur, afasia, dan sebagainya. Banyak gejala-gejala lain juga. Ya, bagaimana penanganan stroke? Prinsipnya adalah untuk menangani stroke itu yang paling didahulukan adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwanya. Yang kedua, bagaimana kita mengurangi kecacatannya. Itu yang paling penting. Nah, mengurangi kecacatannya itu dengan cara bagaimana berusaha mengembalikan fungsi yang sudah hilang tersebut. Yang tentunya makin berat lesinya, makin luas lesinya, maka makin sulit untuk mengembalikan dia menjadi kembali seperti semula. Biasanya ada gejala sisanya. Ya, yang kita sebut dengan sequelae stroke. Ya. Nah, tentang bagaimana mengembalikan atau membuat pasien stroke kembali seperti normal lagi atau mengganti normal lagi, itu ada hal yang bisa atau tindakan yang bisa dilakukan baik pada fase akut atau akut treatment dan juga pada fase kroniknya. Nah, pada fase akut, yang paling penting kalau memang pasiennya mengalami stroke iskemik, ada sumbatan aliran darah, maka segeralah aliran darah itu dilancarkan kembali. Dihilangkan bekuannya dengan obat TPA misalnya, atau diambil, dihancurkan trombusnya, kemudian diambil pakai alat
Kita sebut ini tindakan trombektomi namanya. Kemudian kita upayakan supaya sel-sel neuron yang tidak banyak yang mati dengan cara melakukan tindakan neuroprotection. Yang paling umum itu adalah dengan cara menempatkan pasien di ruangan yang relatif sejuk, yang suhunya di bawah suhu tubuhnya, sehingga metabolisme selnya turun, termasuk juga metabolisme sel neuron di daerah yang sudah mengalami lesi, itu biasanya sel-selnya lebih bisa bertahan hidup. Kemudian bisa juga diberikan obat PST95, ini di kita belum ada obatnya. Ini adalah obat yang bisa dipakai untuk menghambat masuknya kalsium ke dalam sel, yang mana kalau kalsium masuk, sel akan banyak yang mati. Oleh karena itu kita bisa cegah dengan pemberian obat PSD95. Ini masih dalam preparatnya belum masuk di kita, sehingga kita belum bisa pakai ini. Kedepannya mungkin akan dikembangkan, mudah-mudahan sudah bisa kita pakai sehingga sel-sel neuron pada pasien itu bisa terselamatkan. Kemudian pada kondisi kronis, tindakan yang bisa dilakukan adalah dengan cara ada 3 macam di sini, yaitu cell-based therapy, neuromodulasi, dan brain machine interface. Nah, apa yang dilakukan untuk terapi sel dengan pemberian sel untuk mengambilkan fungsi sel neuron itu dengan melakukan terapi stem cell namanya. Stem cell itu ada 2 macam, ada yang endogenous, ada yang exogenous. Endogenous itu stem cell dari tubuh pasien sendiri, sedangkan exogenous stem cellnya diambil dari orang lain. Kemudian bisa juga dilakukan induksi stem cell, artinya diberikan stimulasi supaya stem cell di dalam tubuh pasien itu bisa tumbuh lebih banyak, dan itu diharapkan bisa mengembalikan sel-sel neuron yang rusak tersebut. Kemudian neuromodulasi, ini cara lakukan perangsangan pada korteks cerebri misalnya, dengan tindakan TDCS ini dengan memberikan simulasi listrik arus kecil di permukaan otaknya. Ini RTMS ini adalah repetitive transcranial magnetic stimulation, ini pakai magnetik ya. Kemudian ada juga tindakan lain, cerebral stimulation, vagal stimulation, dan optogenetics. Kemudian bisa juga dilakukan brain machine interface. Nah, ini dengan memberikan sinyal tertentu pada korteks cerebri atau pada medula spinalis. Nah, umumnya alat-alat yang begini di kita masih banyak belum. Yang tersedia saat ini kalau di Zainal Abidin itu adalah TMS sudah ada di Zainal Abidin. Nah, kalau stem cell belum. Nah, kalau lain-lain, trombektomi mungkin ke depan sudah bisa. Kalau TPE sudah bisa dilaksanakan saat ini di Zainal Abidin. Ya. Dari sekalian, ini adalah gambaran bagaimana sel neuron yang normal. Di gambar sebelah kiri kita bisa lihat sel neuron yang masih normal. Ini adalah satu nervus ya, di dalam nervus itu banyak terdapat sel-sel neuron di dalamnya. Ini ada pembungkusnya. Kemudian ini kita lihat satu sel neuron ya, yang normal seperti ini. Ini gambaran potongan membujur, ini potongan melintangnya. Sel neuron ini tengahnya adalah akson yang ini. Kemudian dikelilingi oleh selubung mielin. Pada kondisi injury, mungkin ada penekanan, mungkin karena hal yang lain-lain ya. Di daerah yang mengalami injury tersebut, bisa terjadi kerusakan dia. Misalnya seperti ini, terjadi penekanan, maka ini akan terjadi proses degenerasi namanya, seperti pada gambar sebelah kanan, bagian distalnya akan terjadi degenerasi aksonal, selubung-selubung mielinnya menjadi rusak, aksonnya jadi hancur. Ini masalahnya.
Nah, kita derajat daripada kerusakannya ini normal ya. Kalau ini derajat 1, kerusakannya baru hanya setingkat myelin saja. Derajat 2 ini akson sudah mulai kena, myelin juga sudah mulai kena ya. Kemudian derajat 3 ini akson dan myelin sudah mulai hancur dia. Derajat 4 semuanya jadi hancur. Tinggal selubung luarnya saja epineuron yang masih bagus. Pada grade 4, grade 5 semuanya jadi rusak dia, termasuk lapisan luar dari selubung sarafnya. Atau epineuriumnya ikut rusak juga, sehingga kondisi seperti ini dampaknya akan lebih berat. Nah, jadi sekalian tentang pemulihan sel saraf tadi, kita kenal ada yang disebut dengan neuroplastisitas. Apa itu neuroplastisitas? Itu adalah kemampuan otak dan sistem saraf untuk berubah secara struktural dan fungsional sebagai akibat dari input dari lingkungan. Artinya dia bisa berespon dengan pengaruh dari lingkungan. Misalnya kita berikan stimulasi kepada otaknya, itu akan menyebabkan sel-sel neuronnya bisa bertumbuh kembali, terutama bagian-bagian dari akson dan myelinnya. Kapasitas sel saraf untuk beradaptasi secara biologis itu berupa kemampuan dia untuk menumbuhkan sinap baru, koneksi dari satu neuron ke neuron yang lain, ya, dan menguatkan koneksi saraf yang sudah ada. Di gambar di sini kita bisa lihat bagaimana satu neuron dengan sel-sel neuron lain dia saling berkoneksi. Nah, jadi ini kalau ada koneksi yang terputus dengan kita berikan stimulasi, bagian akson itu bisa tumbuh kembali, kemudian dia akan koneksinya dengan neuron-neuron lain itu bisa bagus, bisa kembali menjadi baik. Samping itu juga kemampuan untuk memperbaiki kimia saraf atau neurochemical, penerimaan saraf atau neuroreseptif, dan perubahan struktur neuron saraf dan organisasi otak. Jadi sel satu punya kemampuan untuk menumbuhkan sinap baru dan juga memperbaiki kimia saraf. Nah, jadi di dalam hantaman saraf itu terlibat juga zat-zat kimia, ya, seperti neurotransmitter dan sebagainya, dan juga bagian-bagian dari reseptor-reseptor yang berada di ujung saraf. Di situ berperan banyak neurochemical di sana yang bisa berkembang menjadi bagus kembali setelah mengalami kerusakan. Nah, bagaimana proses degenerasi dan regenerasi sel neuron? Degenerasi itu terjadi kerusakan setelah dia mengalami injury. Injury itu tidak mesti karena trauma, bisa karena iskemik tadi, bisa karena juga adanya perdarahan tadi, ya. Kemudian di sel yang normal seperti ini gambarannya utuh dia, tidak ada cacatnya. Nah, kalau sel neuron mengalami injury, kita bisa lihat kalau di injurinya ini bisa berdampak timbulnya kerusakan daripada aksonnya. Ya, aksonnya mengalami kerusakan, kemudian selnya menjadi edem. Kemudian ini dalam waktu 2 minggu ini prosesnya. Setelah 3 minggu, mulai ada lagi tumbuh spotting baru. Jadi sel-sel neuronnya tadi, akson yang tadi yang sudah mengalami degenerasi, kemudian ujung-ujungnya bisa tumbuh kembali seperti ini. Ya, tumbuh kembali, tapi bisa jadi tidak begitu sempurna begitu. Jadi ini adalah sel neuron yang dia mempersarapi jaringan otot gitu. Jadi kalau kalau aksonnya tidak nyampe kemari, ini penyembuhan menjadi tidak sempurna.
Nah, jadi kita harapkan aksonnya bisa tumbuh kembali sehingga fungsi persarafannya ke otot-otot ini bisa kembali seperti semula. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana regenerasinya bisa berlangsung sempurna, di mana sel neuronnya kembali tumbuh dengan baik, sehingga fungsi ototnya menjadi normal kembali. Ini berlangsung kira-kira 3 bulan dari kejadiannya. Makanya masa emas, periode emas 3 bulan ini menjadi hal yang sangat penting untuk mengembalikan fungsi neuron agar kembali normal. Nah, bagaimana kalau dia tidak normal regenerasinya seperti ampat di ujung ini? Ya, aksonnya tidak tumbuh lagi sampai ke ototnya, sehingga ototnya tetap mengalami atrofi, tetap mengalami kelemahan, ya. Nah, ini ujung sarafnya hanya timbul sprouting-sprouting begini saja. Jadi impuls nanti yang berjalan dalam sel neuron ini tidak tersampaikan sampai ke otot, sehingga ototnya tidak kembali menjadi normal. Beda dengan gambar di sebelah sini. Ini adalah gambaran regenerasi yang sukses, di mana sel neuron kembali seperti semula walaupun tidak 100%. Ya, inilah yang kita harapkan untuk dalam hal pemulihan fungsi sel neuron yang sudah mengalami kerusakan pada pasien stroke. Nah, sekarang kita bicara tentang terapi stroke saat ini. Nah, tadi di awal sudah saya beritahu bahwa penanganan stroke itu ada penanganan fase akut, ada penanganan fase selanjutnya atau fase kronis. Nah, pada fase akut ini kalau kalau ada pembuluh yang tersumbat, maka pembuluh tersebut harus segera dilancarkan aliran darahnya seperti pada gambar ini. Nah, jadi blood flow restoration-nya mesti dikembalikan kembali. Obat yang menjanjikan itu namanya RTPE, yang bisa diberikan intravena, tapi onset pemberiannya harus di bawah 3 atau paling maksimal 4,5 jam. Nah, jadi kalau pasiennya terlambat dibawa ke rumah sakit, obat ini tidak mungkin lagi bisa diberikan karena punya risiko timbulnya pendarahan. Jadi dengan kalau waktu ini golden period ini artinya obat itu dapat diberikan dalam waktu di bawah 4,5 jam, paling bagus di bawah 3 jam ya, maka pemulihan neurologisnya akan lebih bagus. Nah, sayangnya adalah pemulihan neurologis dengan rehabilitasi fisik jarang selesai. Nah, ini kalau dengan rehab medik ya, dengan latihan itu jarang selesai ya. Nah, oleh karena itu pasiennya walaupun tadinya nggak bisa jalan, sekarang sudah bisa jalan, tapi jalannya masih pincang. Tangannya tadinya nggak bisa gerak, sekarang sudah bisa gerak, tapi masih kaku dan sebagainya. Nah, jadi paling menjanjikan kalau pas akut ya, pengobatan pemberian RTP ini penting sekali supaya sumbatan yang tadi terdapat di pembuluh di otak itu segera dihancurkan sumbatannya sehingga aliran darah menjadi kembali normal sebelum timbul banyaknya kematian sel neuronnya. Nah, sekarang dengan terapi baru sekarang, ini upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan regenerasi endogen ini yang ditumbuhkan sekarang. Jadi ditingkatkan kemampuan regenerasi endogen tubuh dengan berbagai macam caranya. Ini tentunya dilakukan dalam fase kronik dari stroke-nya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Pertama, contohnya adalah pada saat stroke untuk menyelamatkan area penumbra tadi itu bisa dilakukan neuroprotection, yaitu menempatkan pasiennya dalam lingkungan yang suhunya rendah. Nah, dalam kondisi hipotermi dia, suhunya 33 derajat Celcius paling rendah, baik pada esenfalopati hipoksia iskemik. Jadi kondisi seperti ini baik untuk menyelamatkan kondisi pasien yang mengalami stroke. Kemudian
bisa diberikan obat protein densitas 95 atau PSD 95. Ini tujuannya untuk menghambat kaskade eksotoksik yang merusak. Nah, di sini obat ini bekerja menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel. Kita tahu bahwa kalau kalsium masuk ke dalam sel, itu akan menyebabkan kematian sel. Di samping itu juga bisa diberikan obat asik 1A. Ini bisa menghambat juga kalsium masuk ke dalam sel. Nah, sayangnya adalah obat ini, obat PSD 95 dan juga asik 1A ini belum ada preparatnya di kita. Berikutnya neuromodulasi. Ini adalah perubahan aktivitas saraf melalui pengiriman stimulus yang ditargetkan seperti stimulasi listrik atau agen kimia ke lokasi neurologis tertentu di tubuh untuk menormalkan atau memodulasi fungsi jaringan saraf. Nah, ini dia bisa menggunakan berbagai rangsangan elektromagnetik seperti medan magnetik yang disebut dengan RTMS atau Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, disingkat dengan RTMS, kemudian bisa menggunakan arus listrik, direct current stimulation, ya, arus listrik tentunya voltase rendah, atau menggunakan obat yang ditanamkan langsung di ruang subdural, yaitu pemberian obat intratekal. Ya. Nah, ini adalah neuromodulasi, ya, di mana dilakukan stimulasi pada sel-sel neuron di otaknya. Nah, ini ada yang metodenya ditanam ke dalam otak, kita sebut dengan deep brain stimulation ini. Ini alatnya modelnya seperti alat pacu jantung, seperti pacemaker pada pacu jantung ya. Ini ujung-ujung apa namanya ini, elektrodnya ditempatkan di jaringan otaknya untuk mensimulasi sel neuron. Ada juga yang ditempelkan di permukaan. Di permukaan konteks cerebrik kita sebut dengan motor konteks stimulation. Kalau di brain stimulation ditanamkan di dalam, tapi ini biasanya untuk pasien-pasien dengan Parkinson biasanya ya. Kalau pasien stroke biasanya simulasinya ditempatkan di elektrodnya ditempatkan di permukaan otak sendiri. Nah, kemudian bisa juga dengan teknik stimulasi menggunakan magnet yang disebut dengan transcranial magnetic stimulation. Ini kita berikan stimulasi di luar otak, yaitu di kepala pasien. Kemudian ada juga teknik lain dengan responsive neurostimulation. Ada juga simulasinya menggunakan arus listrik biasa. Ada juga dengan melakukan simulasi pada medula spinalis, ya, spinal cord stimulator. Ini daerah leher. Disimulasi dia tentunya pakai baterai. Kemudian ini ada juga teknik lain yang disebut dengan vagus neurostimulator, yaitu teknik mensimulasi nervus vagus yang dia diharapkan juga bisa mensimulasi perbaikan jaringan otak. Nah, cortical simulation yaitu pemberian simulasi korteks kortikal. Ini tujuannya untuk meningkatkan pemulihan pasca stroke. Nah, metode ini yang gampang sekarang pakai metode non-invasif ini dengan TMS tadi. Ya, tanpa harus bedah, pasiennya tinggal duduk saja. Ada alat seperti ini, dia seperti rekat bentuk alatnya, yang dia ada menghasilkan medan magnet di sini. Dan medan magnet itu akan menstimulasi otak dari pasiennya. Ada juga yang menggunakan arus listrik yang disebut dengan TDCS atau Transcranial Direct Current Stimulation. Kemudian ada juga metode invasif tadi dengan menanamkan elektroda ke jaringan otak. Ya. Nah, ini adalah contoh transmagnetic stimulation. Nah, alat ini di Zainal Abidin sudah ada dan kita sering pakai.
Kalau ini adalah transcranial direct current stimulation. Nah, alat ini prinsipnya adalah menempelkan elektroda di permukaan otaknya, di permukaan batok kepala atau kepalanya sendiri dari luar, ditempelkan elektrodenya, kemudian dihubungkan dengan arus listrik yang berupa arus dari baterai. Ya, jadi nanti kita setel dia arusnya, dan berapa lama diberikan simulasi, dan berapa besar voltase atau arus yang diberikan. Tujuannya adalah untuk memodelasi perkembangan sel neuron kembali di otaknya. Nah, ini direct current simulation dan TMS ya, kita lihat. Ini kalau TMS yang ini alatnya simulasi di otak, di permukaan otak, di batok kepala, tapi dia akan mensimulasi permukaan otak atau cortex cerebri. Kita harapkan dari cortex cerebri ini akan mengirimkan impuls lewat tragus corticus spinalis ke ototnya, sehingga ototnya bisa berfungsi kembali. Demikian juga penggunaan stimulasi menggunakan energi listrik dengan apa disebut dengan direct current stimulation. Ya. Ini adalah grafik-grafik perubahan yang terjadi pada saraf setelah diberikan stimulasi. Ini pre dan ini post ya pada TMS. Ini pre dan ini post stimulation. Nah, kemudian ini adalah gambaran MRI setelah dilakukan TMS tadi, transcranial magnetic stimulation, di mana kita bisa lihat terjadi peningkatan aliran darah ya di bagian otak yang diberikan stimulasi. Nah, ini gambaran sebelum simulasi. Ini gambaran sel jaringan otak setelah simulasi. Kelihatannya daerahnya mulai aktif kembali. Ini setelah dilakukan 4 sesi TMS, 4 kali pengulangan TMS. Nah, ini setelah 1 bulan. Kemudian dari tindakan itu kita lihat seperti ini. Sudah lebih bagus kondisi otak pasiennya. Nah, kemudian berikutnya adalah vagal stimulation, yaitu simulasi saraf vagal atau saraf ke-10 atau nefrus vagus. Yang mana kalau disimulasi saraf ke-10 ini atau nefrus vagus ini dapat meningkatkan neuroplastisitas dan mendorong reorganisasi jaringan saraf. Nah, ini simulasi dilakukan seperti ini. Dilakukan pemasangan ininya simulasi elektrodanya di daerah leher dari pasiennya, dihubungkan dengan arus baterai. Jadi nefrus vagus tersimulasi, dia akan memberikan sinyal ke atas. Ya. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi kalau nefrus vagus disimulasi, dia akan mengirimkan impuls ke atas. Ke locus ceruleus, dari locus ceruleus diantarkan ke cortex cerebri. Nah, ini adalah gambaran, ini penelitian pada tikus ya. Ini gambaran pada pasien stroke yang dilakukan tindakan vagal nerve stimulation ini. Kita lihat sel-sel neuronnya itu akan lebih aktif dia. Dibandingkan dengan tindakan hanya rehab medik misalnya fisioterapi saja, efek yang terjadi perbaikan di otaknya itu tidak terjadi juga perbaikan, tapi tidak sebaik pada nerve stimulation, vagus nerve stimulation ini. Ini kita bisa lihat gambarnya ya. Kemudian tindakan lainnya adalah dengan brain computer interface atau BCI.
Ini adalah sistem yang mengukur aktivitas sistem saraf pusat dan mengubahnya menjadi keluaran buatan yang menggantikan, memulihkan, meningkatkan, melengkapi, atau meningkatkan fungsi susunan saraf pusat secara alami. Nah, ini prinsipnya adalah ini ada serangkaian elektrode yang ditempelkan di permukaan otak, di permukaan kepala pasien. Kemudian pasien menghadap ke layar, kemudian dia akan diberikan stimulasi. Di layar kita bisa lihat ada perubahan-perubahan dari gelombang gelombang otak yang ditunjukkan di dalam displaynya di komputer, layar komputer. Nah, jadi ini pelan-pelan diharapkan sel-sel neuronnya akan kembali lebih baik. Kemudian tindakan lain adalah dengan cellular replacement therapy. Ini memanfaatkan sel punca atau stem cell. Stem cell ini ada yang berasal dari tubuh pasien sendiri, kita sebut dengan endogenous stem cell. Ada juga yang berasal dari luar tubuh, disebut dengan exogenous stem cell. Prinsipnya adalah stem cell ini akan merangsang proliferasi sel neuron dan juga migrasi sel setelah terjadi cedera neurologis. Yang kita harapkan sel-sel stem cell ini dia akan berdiferensiasi menggantikan sel yang rusak. Jadi sel-sel neuron yang rusak itu dia bisa digantikan atau tumbuh kembali dengan kita berikan stem cell, di mana sel-sel itu akan berdiferensiasi menggantikan sel neuron yang rusak tersebut. Ya. Nah, ini stem cell yang eksogen yang diambil dari luar. NPC dan NSC dan NPC. NSC itu artinya neural stem cell, sedangkan NPC adalah neural progenitor cell. Ya, NPC berasal dari jaringan embrio dan janin dan dapat berdiferensiasi menjadi astrosit, neuron, dan oligodendrosit. Jadi sel-sel NPC ini yang diambil dari embrio, dari janin, itu bisa ditanamkan ke tubuh pasien, ya, di mana stem cell ini atau NSC ini nanti akan bertumbuh dia menjadi neural progenitor cell, yang nanti dia akan berdiferensiasi, bisa membentuk sel neuron, bisa membentuk sel astrosit, bisa juga membentuk sel oligodendrosit. Jadi sel-sel neural progenitor cell ini bisa menggantikan sel-sel yang rusak di daerah yang mengalami lesi tadi. Bisa menumbuhkan sel neuron yang baru, bisa sel glia, apakah sel astrosit atau juga sel oligodendrosit yang baru. Nah, ini adalah ini kita lihat ini pembelahan dari sel-sel untuk tumbuh jaringan otak, ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan sel-sel tersebut untuk dipakai sebagai stem cell untuk menumbuhkan sel-sel neuron yang baru. Nah, jadi stem cell untuk pengobatan stroke ini banyak sekali macamnya. Ada yang berasal dari otak janin, diambil berupa neural stem cell, ya. Kemudian ditempatkan di dalam sel in vitro. Kemudian ada juga yang bentuk blastosit, ya, yang nanti akan berdiferensiasi menjadi pluripotensial sel. Demikian juga sel-sel fibroblast, sel-sel jaringan ikat yang muda. Ini akan berdiferensiasi. Dia bisa membentuk tipe-tipe sel neuron, ya, yang spesifik. Yang kita harapkan dia bisa menggantikan sel-sel yang rusak di sistem saraf pasien.
Nah, ini adalah macam-macam stem cell, ada mesenchymal stem cell, ada neural stem cell, ada embryonic stem cell, ada juga induced pluripotent stem cell. Macam-macam dia. Prinsipnya adalah semuanya untuk menumbuhkan kembali sel-sel yang rusak di jaringan otak. Jadi yang kita harus ingat adalah bahwa yang rusak itu di dalam otak yang mengalami stroke tidak hanya sel neuron, juga sel-sel yang lain seperti sel glia tadi, bisa sel astrosit, bisa oligodendrosit, atau juga bisa sel-sel yang lain. Nah, bagaimana teknik pemberian stem cell ini adalah dengan cara menyuntikkan dia ke lokasi yang mengalami iskemik atau yang ke lokasi otak yang mengalami lesi. Nah, untuk menyuntikkan ini tentu karena ada batok kepala, maka dia harus, kalau mau disuntikan secara langsung, dia harus dibor batok kepalanya, disuntikan ke dalam. Tapi ada juga yang lewat aliran darah seperti pemberian infus ada. Nah, jadi tekniknya macam-macam. Nah, ini adalah pengambilan stem cell dari amnion ya. Ditumbuhkan, nanti diambil stem cell ini bisa nanti tujuannya dipakai. Stem cell ini bisa berdiferensiasi menjadi sel neuron, sel-sel darah, sel otot, dan juga sel epitel, macam-macam ini. Ya. Mesenchymal stem cell kita lihat ini skematik, gambar skematik ini adalah gambaran otak normal, ini gambaran pembuluh darahnya yang masih bagus. Ini pada orang yang kena stroke ada pembuluh darah yang tersumbat sehingga ini kelihatannya ini daerah iskemik, warnanya abu-abu, jaringan saraf dan sekitar ini menjadi rusak. Nah, dengan terapi stem cell, yaitu mesenchymal stem cell, ya, nah ini bisa disuntikan langsung ke lokasi lesi, maka sel-sel mesenkim ini tadi akan berdiferensiasi menggantikan sel-sel yang rusak di sini. Ini adalah prinsip terapi dari mesenchymal stem cell pada pasien stroke. Prinsipnya sederhana, tapi pemberian penyuntikan ini tentu karena dia kalau harus diberikan secara langsung, tentu batok kepalanya harus dilubangin, dibor supaya kita bisa langsung suntikan stem cell-nya ke dalam daerah lesi di otak. Nah, ini ada juga stem cell yang diambil dari bone marrow, dari sumsum tulang. Ya. Diambil stem cell-nya, kemudian diberikan ke pasiennya. Nah, yang diharapkan jaringan yang rusak dia akan tumbuh kembali. Nah, bagaimana teknik pendekatan terapi stem cell pada pasien stroke? Itu ada berapa metode dia. Ada metodenya, itu dengan cara penyuntikan ke ruang ventrikel otak. Ya. Ruang ventrikel otak, disuntikan stem cell-nya di sini, kemudian sel-sel ini nanti akan berdiferensiasi di sini. Diferensiasi masuk dia ke dalam jaringan otak, kemudian dia akan berubah, dia akan menggantikan sel-sel yang sudah rusak di sana. Nah, teknik lain, teknik di mana menyuntikkan langsung ke lokasi yang mengambil lesi. Disuntikan langsung ke daerah lesinya, seperti ini. Ini kita sebut dengan transplantation of neural stem cell. Kemudian bisa juga lewat aliran darah. Disuntikan ke pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak. Ini disebut dengan delivery of non-neural stem cell. Jadi dia lewat pembuluh darah. Stem cell-nya akan mengalir dari darah, kemudian akan nyampe ke jaringan yang lesi, di sana akan
sel-selnya akan berdifferensiasi menggantikan sel-sel atau jaringan yang sudah rusak. Nah, kedepannya stem cell terapi menunjukkan menjanjikan untuk penanganan pasien stroke. Apalagi pada orang-orang yang sudah mengalami disabilitas yang sudah lama itu sangat rasanya pasti sangat mendambakan, dia bisa jalan kembali, tangannya jadi tidak kaku lagi, kakinya sudah bisa melangkah dengan baik dan sebagainya. Nah, jadi terapi stem cell ke depan ini merupakan hal yang sangat menjanjikan untuk penanganan pasien stroke. Ya, kesimpulan adalah bahwa perbaikan fungsi sel saraf pasca stroke sangat ditentukan oleh penanganan awal saat onset serangan. Jadi kembali time is brain tadi, waktu sangat penting di mana pasien stroke makin cepat penanganannya makin bagus sehingga pemulihannya bisa mendekati 100% seperti semula sedia kala. Sel neuron adalah sel yang sulit mengalami regenerasi. Nah, yang jadi masalah adalah sel neuron akan mati bila terjadi kerusakan inti dan badan selnya. Tapi kalau akson yang putus mengalami degenerasi itu masih bisa tumbuh kembali. Stimulasi dan latihan sangat berpengaruh untuk perbaikan fungsional neuron pada pasien stroke. Jadi orang-orang sudah kena stroke itu untuk mengembalikan fungsinya penting sekali dilakukan tindakan stimulasi dan latihan. Nah, latihan pasiennya tidak boleh pasif, harus aktif. Kalau dia malas menggerakkan anggota geraknya yang lumpuh, itu sulit sekali untuk terjadi perbaikan klinisnya. Kenapa? Kalau dia tidak mau menggerakkan tangannya atau kakinya, maka impuls saraf dari otaknya tidak nyampe ke otot lengan atau otot kakinya. Sehingga ototnya tidak tersimulasi untuk berkontraksi, akibatnya lama-lama menjadi kaku dia. Nah, terapi stem cell dapat memperbaiki fungsional pasien stroke. Mudah-mudahan dengan terapi stem cell ini di kita nanti mudah-mudahan bisa kita kembangkan sehingga pemulihan pasien stroke itu bisa akan lebih baik. Terima kasih hadirin sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.